Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Bartolomeus yang dipestakan gereja hari ini adalah seorang dari ke-12 rasul. Dalam Injil-Injil sinoptik, yakni Matius, Markus, dan Lukas, ia disebut sebagai Bartolomeus. Tetapi dalam Injil Yohanes ia disebut sebagai Natanael. Tadi kita dengar dari perikop Injil Yohanes kisah pertemuan Natanael alias Bartolomeus dengan Yesus. Pertemuan itu bisa terjadi bermula dari informasi yang didapatkan Natanael dari Filipus. Kata Filipus kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Lalu kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Menariknya, meskipun Natanael meragukan informasi itu, namun dia tergerak hati untuk pergi bertemu langsung dengan Yesus. Tetapi saudara-saudari, setelah berjumpa dengan Yesus, maka Natanael alias Bartolomeus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel." Pertemuan dirinya dengan Yesus itu ternyata sangat mengesankan. Karena Yesus mampu mengetahui hal-hal mengenai dirinya. Dan bahkan Yesus meyakinkan dirinya bahwa dia akan melihat hal-hal yang lebih hebat lagi. Pengalaman keheranannya akan pengetahuan ekstraordinari Yesus itulah yang membuat Natanael terkagum-kagum akan pribadi Yesus. Sejak saat itu, Natanael alias Bartolomeus mengikuti Yesus hingga wafatnya di kayu salib. Dan dia menjadi salah seorang saksi kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah hidupnya kita tahu bahwa dari pertemuan penuh arti dan makna tersebut, Bartolomeus lalu rela dan ikhlas mendedikasikan seluruh hidupnya sebagai
Rasul Kristus. Setelah kenaikan Yesus, Bartolomeus pergi sebagai misionaris ke India, di mana dia meninggalkan sebuah salinan Injil Matius. Tradisi lain mencatatnya sebagai misionaris ke Ethiopia, Mesopotamia, Partia, dan Likaonia di Asia Kecil. Akhirnya Bartolomeus mengorbankan nyawanya sebagai martir di tanah Armenia. Inilah alasan mengapa bangsa Armenia hingga sekarang menobatkan Santo Bartolomeus sebagai rasul bangsa Armenia. Karena dialah orang pertama yang menobatkan mereka menjadi Kristen. Saudara-saudariku dalam Tuhan, apa yang bisa menjadi inspirasi bagi kita dari Santo Bartolomeus ini? Adalah hal yang biasa terjadi di saat perjumpaan seseorang dengan Yesus secara pribadi. Hal itu seringkali membawa perubahan di dalam dirinya. Karena kasih Allah menyelimuti keseluruhan dirinya. Perubahan di dalam diri Nathanael alias Bartolomeus, seperti halnya terjadi pada murid-murid Yesus yang lain, ya kecuali Judas Iskariot, terlihat jelas dengan pewartaan mereka tentang Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus sebagai juru selamat. Mereka rela berkorban, bahkan sampai dianiaya dan kehilangan nyawa, demi kebenaran itu, dan demi membawa banyak orang kepada keselamatan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Hendaknya kita berterima kasih kepada orang-orang yang seperti Filipus memperkenalkan Tuhan kepada Bartolomeus, memperkenalkan Kristus kepada kita. Seperti orang tua kita, para guru, dan orang-orang lain lagi. Mereka itu semua telah berjasa mempertemukan kita dengan Tuhan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Kita juga diajak merenungkan dan mensyukuri momen-momen inspirasional seperti perjumpaan Nathanael dan Yesus yang kita alami juga dalam hidup kita. Dan membuat kita makin percaya pada kemahakuasaan dan kemahatauan Allah. Saudara-saudariku, terdorong oleh pengabdian total Santo Bartolomeus, kita pun ingin terus berjuang mendedikasikan hidup kita sebagai murid dan rasul Tuhan yang kita konkretkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita hingga akhir hayat. Hidup demikian pasti akan menghantar kita untuk bergabung bersama Santo Bartolomeus dan para kudus di Yerusalem surgawi, kota yang menjadi dambaan kita semua. Tuhan yang telah memanggil dan mengutus kita pasti merestui dan memberkati kiprah pengabdian kita sekalian. God bless you.